Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini kita akan belajar cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang akan kita setarakan, Cl2 direaksikan dengan NaOH menghasilkan NaCl, NaClO, dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Untuk kali ini kita akan menyetarakan jumlah atom dengan cara memasangkan spesi-spesi yang mirip, tidak diionkan, tidak dilakukan pengionan. Pertama, kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi dua bagian. Ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Di tahap pertama ini kita tidak perlu pusing untuk menentukan manakah yang mengalami reduksi atau oksidasi, kita langsung pasangkan saja. Nanti di tahap-tahap berikutnya akan kita dapat mengidentifikasi secara mudah. Kita mulai pemasangan. Di ruas kiri ini ada dua spesi, sementara di ruas kanan ada tiga spesi. Kita coba pasangkan satu persatu. Cl2 kita akan pasangkan. Spesi yang mengandung Cl di ruas kanan ini kebetulan ada dua macam. Ya sudah, ini kita pisahkan. Kita pilih salah satu dulu. Berarti Cl2 kita pasangkan dengan NaCl. Di ruas kanan ini ada Na. Maka di ruas kiri di sini juga sama, harus ada Na. Ini kita pasangkan di sini. Untuk O dan H kan tidak perlu diperhatikan ya, untuk tahapan seperti di langkah ini. Kemudian di ruas sebelah kiri ini sudah habis, tidak ada pasangan, sudah kita gunakan. Tetapi di ruas sebelah kanan masih tersisa NaClO. Jadi NaClO ini kita tuliskan apa adanya saja dulu. Kalau di ruas sebelah kanan ini ada Na, ada Cl, maka di ruas kiri juga harus ada. Padahal tadi sudah kita gunakan dan kita pasangkan dengan NaCl di persamaan pertama. Nah, yang model seperti ini kita gunakan saja kembali ini, tidak masalah. Sehingga menjadi seperti ini. Untuk H2O ini kan terdiri dari H dan O saja ya, tidak perlu diperdulikan. Biarkan saja, nanti akan muncul pada proses penyetaraannya. Selanjutnya, setelah kita pasangkan seperti ini, kita setarakan unsur selain O dan H. Di persamaan pertama, Cl di ruas kiri ada 2, sementara di ruas sebelah kanan ada 1. Jadi ini kita kalikan 2. Na-nya sekarang menjadi 2, maka yang Na di sebelah kiri di persamaan pertama juga perlu dikalikan 2. Lanjut ke persamaan kedua, Cl di ruas kiri ada 2, di ruas kanan hanya ada 1. Maka ini kita kalikan 2, sehingga Cl-nya sama dengan 2. Na juga sama, kalau begitu Na di ruas sebelah kiri kita kalikan 2, sehingga Na-nya sama-sama 2. Setelah kita setarakan jumlah unsur selain O dan H, sebenarnya kita diminta untuk menyetarakan muatan dengan menambahkan OH-, tetapi karena kita tidak melakukan pengionan, maka muatan itu tidak muncul di dalam persamaan reaksi ini. Jadi kita bisa langsung menyetarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama, ruas kiri ada O sebanyak 2, di ruas kanan tanpa ada O. Jadi kita perlu tambahkan 2H2O, sehingga oksigennya sama-sama 2. Di persamaan reaksi kedua, O di ruas kiri ada 2, sementara di ruas kanan ada 2. Nah, oksigennya kan berarti sudah setara. Kalau sudah setara berarti tidak perlu ditambahkan H2O. Untuk itulah tadi H2O kita tidak perlu pasangkan di awal. Jadi pada proses ini kita akan tahu H2O itu berpasangan dengan spesi yang mana, dengan persamaan reaksi yang mana. Setelah kita setarakan O, sekarang kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ditandai dengan tanda kurung siku. Kita periksa di persamaan pertama ruas kiri, H ada 2, sementara di ruas kanan ini ada 4H. Jadi di ruas kiri pada persamaan pertama, kita perlu tambahkan 2 atom H. Dengan demikian hidrogennya sama-sama 4. Kemudian di persamaan kedua, H ada 2. Di ruas kanan tidak ada. Kalau begitu yang di ruas sebelah kanan ini kita tinggal tambahkan 2 atom H. Dengan demikian kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan pertama ini
merupakan reaksi reduksi karena di sini ia menerima atom H atau menangkap atom H. Atom H ada di ruas sebelah kiri. Sementara di persamaan kedua ini atom H ada di sebelah kanan, artinya dia melepaskan H dan ini merupakan reaksi oksidasi. Jadi walaupun tanpa tahu bilangan oksidasi kita sudah bisa mengidentifikasi ini reduksi, ini oksidasi, begitu dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima, ini harus sama. Kebetulan dalam proses kita ini, kita jumpai hidrogen yang sudah setara jumlahnya. Yang dilepas 2, yang diterima 2. Maka kita tinggal gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Ini dilakukan di bawah. Kemudian kita gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan. Sudah kita lakukan penggabungan. Selanjutnya akan kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 2 atom H yang di dalam tanda kurung siku ada di kiri dan kanan. Ini kita eliminir atau kita hapus. Kemudian kita periksa lagi adakah spesies yang sejenis yang muncul di kedua ruas. Ternyata tidak ada. Sekarang kita periksa. Di sini di ruas yang sama kita dapati Cl2 sebanyak 2, jadi 1 dan 1 ya. Ini kalau sudah gabung, cukup kita tuliskan 1 saja, yang ini kita hapus. Kemudian NaOH juga sama, NaOH ini dalam satu ruas dia ada di 2 posisi, sehingga ini kalau kita gabungkan jadi 4. Oke, yang sebelah kanan ini apa adanya saja, tidak ada masalah. Selesai, persamaan reaksi ini sebenarnya sudah setara. Namun kalau kita jumpai koefisien-koefisien yang muncul ini ternyata masih bisa disederhanakan. Maka ini semua kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini 1, kalau 1 tidak perlu dituliskan. Tadi kita sudah melihat ya bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak 2. Transfer hidrogen yang sebanyak 2 ini ekivalen dengan transfer elektron kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi keberadaan 2H ini ekivalen dengan keberadaan 2 elektron. Jadi ini sama dengan melepaskan 2 elektron dan menerima 2 elektron. Sehingga pada persamaan reaksi ini, kalau kita dapatkan suatu persamaan reaksi yang setara, jumlah elektron yang terlibat sebanyak 2 mol. Dengan catatan, koefisiennya tadi sebelum kita sederhanakan. Kalau yang sudah seperti ini berarti transfer hidrogennya menjadi separuhnya. Terjadi 1 elektron yang ditransfer atau 1 hidrogen yang ditransfer karena kita sudah membagi 2 tadi ya. Seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.